Perkenalkan nama saya Niko Simanjuntak dengan NIM 11246041. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan kita itu dengan linked list dan double linked list. Nah, di sini itu tujuan itu masih mampu memahami dan mengimplementasikan linked list dan double linked list pada bahasa pemrograman Java. Nah, di sini seperti ini aplikasinya itu membuat linked list. Pertama itu ada intronya, representasi visualnya dari linked list seperti ini, n 4 dalam 8 2 dan sampai 0. Di sini di sini studi kasus linked list itu yang pertama mencari node tengah. Pada kode program linked list ditambahkan metode find middle node untuk memberikan node tengah dari satu linked list. Jika node adalah ganjil dan tepat mengambilkan nilai dengan misalkan 1 sampai 3 sampai 5, maka akan mengembalikan node 3. Jika jumlah node adalah genap misalkan 1 ke 3, kedua, ketiga dan keempat, maka akan mengambilkan node 2 dan node 3. Nah, di sini dalam kelas APP kita dapat melihat pembuatan sebuah linked list dengan elemen 1, 2, 3, 4. Setelah itu metode find middle node dipanggil untuk mencari titik tengah dari daftar tersebut. Dalam metode ini biasanya digunakan dua penunjuk, sering disebut slow dan fast, yang mulai dari awal list. Penunjuk fast akan melompat maju 2 langkah sekaligus, sementara penunjuk slow hanya maju 1 langkah setiap kalinya. Satu penunjuk fast mencapai akhir list, penunjuk slow akan berada tepat di posisi tengah. Karena jumlah elemennya genap, hasil pada terminal menunjukkan bahwa program berhasil menemukan dua simpul tengah, yaitu angka 2 dan 3. Itu melakukan deteksi looping. Nah, pada kode program linked list tambahkan metode hash-loop untuk memberikan nilai boolean apakah terdapat looping pada linked list. Nah, contoh kasus yang menyebabkan terjadinya looping pada linked list adalah flow cycle finding algorithm. Nah, untuk analisisnya dalam kelas APP dapat kita lihat kita membuat sebuah linked list dengan elemen 1, 2, 3, 4. Setelah itu metode hash-loop dipanggil untuk mengecek apakah daftar tersebut memiliki siklus atau putaran di dalamnya, itu di mana ujung daftar kembali menuju ke bagian sebelumnya. Nah, dalam metode ini biasanya digunakan dua petunjuk slow dan fast yang bergerak dengan kecepatan berbeda di sepanjang daftar. Nah, jika penunjuk yang cepat bertemu kembali dengan petunjuk yang lambat, itu menandakan adanya loop. Namun karena daftar yang dibuat adalah daftar lurus biasa tanpa putaran, hasil eksekusi pada terminal menunjukkan false, yang berarti tidak ditemukan adanya loop dalam struktur data tersebut. Nah, untuk mengambil node dari belakangnya pada program linked list tambahkan metode find from n untuk mengambilkan node dari posisi K dengan hitungan awal dari node paling belakang. Contoh terdapat di linked list 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan ke 5. Nilai untuk find from n adalah 2. Nilai untuk find from n 2 adalah 4, dan nilai untuk find from n 7 adalah 0. Nah, di sini analisisnya lah dalam kelas APP dapat kita lihat kita membuat sebuah linked list dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu metode find from n dipanggil 3 kali dengan nilai K berbeda, yaitu 4, 2, dan 7. Pada terminal kita bisa melihat hasil keluarannya berturut-turut adalah 2, 4, dan 0. Angka 2 muncul karena merupakan elemen keempat jika dihitung dari belakang. Dan angka 4 adalah elemen kedua dari belakang, namun saat mencari urutan ketujuh, program mengembalikan nilai 0 karena panjang daftar hanya 5 elemen, sehingga posisi yang dicari tidak ada. Hasil ini menunjukkan bahwa kode tersebut berhasil menjalankan logika pencarian elemen dari posisi belakang dengan benar. Nah, untuk partisinya pada kode program linked list ini tambahkan metode partition untuk mengembalikan linked list baru yang telah dipartisi. Total terdapat linked list 2, ke 8, ke 5, ke 6, ke 9. Untuk partition 6 adalah sebagai berikut. Nah, akan mengambil nilai yang kecil dari 6 yaitu 2 sampai 5. Kemudian mengambil nilai besar yang sama dengan 6 yaitu 8 sampai 6 sampai 9. Jadi outputnya adalah 2, 5, 8, 6, 9. Nah, untuk analisisnya dalam kelas APP dapat kita lihat kita membuat sebuah linked list dengan elemen 94, 361. Setelah itu metode partition dipanggil untuk mengatur ulang urutan elemen daftar berdasarkan angka 6 sebagai pembatasnya. Metode ini bekerja dengan memindahkan semua angka yang nilainya lebih kecil dari 6 ke bagian depan daftar. Sementara angka yang nilainya sama atau lebih besar dari 6 akan dipindahkan ke bagian belakang. Pada terminal kita bisa melihat hasilnya urutan yang semula 9, ke 4, ke 3, ke 6, sampai ke 1 berubah menjadi 4, ke 3, ke 1, ke 9, ke 6, di mana angka 4, 3, dan 1 kini berada di depan karena mereka lebih kecil dari 6.
Kemudian untuk menghapus duplikatnya pada program linked list, tambahkan metode remove duplicate untuk menghapus node dengan nilai yang sama pada linked list. Contoh terdapat linked 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 5, maka outputnya menjadi 1, 3, 4, 5. Nah, untuk analisisnya itu dalam kelas app dapat kita lihat kita membuat sebuah list yang awalnya diinisialisasi dengan angka 1 tuh, kemudian dilakukan penambahan elemen berturut-turut yaitu 2, 3, 2, 1, 4, 3, dan 5 menggunakan metode append. Setelah daftar terbentuk, metode remove duplicate dipanggil untuk membersihkan daftar dari elemen-elemen yang muncul lebih dari satu kali. Metode ini bekerja dengan memindai seluruh isi daftar dan menghapus setiap kemunculan angka yang sudah ada sebelumnya, sehingga hanya menyisakan satu instansi unik untuk setiap nilai. Pada terminal, kita bisa melihat hasil eksekusinya urutan yang semula jadi 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 5, setelah menghapus duplikatnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa angka-angka yang duplikat seperti angka 1, 2, dan 3 yang muncul berulang telah berhasil dihapus sehingga daftar kini hanya berisi angka-angka unik secara berurutan. Untuk binary to decimal, pada kode program ini ditambahkan metode binary to decimal 1 untuk mengubah urutan node binary menjadi nilai desimal. Contoh terdapat satu linked list 1, 1, 0. Maka tahapan menghitung nilai desimalnya sebagai berikut. Prosesnya itu 2, 0, 0 sama dengan 0, kemudian 1 kali 1 sama dengan 2. Nah, untuk proses 1 itu 2, 2, 1 sama dengan 4, maka outputnya adalah 0 tambah 2 tambah 4 yaitu 6. Nah, dalam proses PW dapat kita lihat kita membuat sebuah link list mempersatukan bilangan binar dengan urutan elemen 110. Setelah itu metode binary to decimal dipanggil untuk mengonversi urutan angka binar tersebut menjadi nilai desimal. Metode ini bekerja dengan memproses setiap elemen dalam daftar dan mengalihkannya dengan basis 2 pangkat posisinya, dimulai dari pangkat tertinggi di awal daftar. Pada terminal kita dapat melihat rencana proses perhitungannya secara langkah demi langkah. Dan yang pertama itu dihitung sebagai 2 pangkat 2 kali 1 sama dengan 4, kemudian 2 pangkat 1 kali 1 sama dengan 2, dan 2 pangkat 0 kali 0 sama dengan 0. Nah, hasil akhirnya adalah penjumlahan dari semua proses tersebut yaitu 4 tambah 2 tambah 0 sama dengan 6. Dengan demikian, angka binar 110 berhasil dikonversi menjadi bilangan desimal 6 seperti yang tercetak pada baris terakhir di terminal. Untuk reverse between-nya pada kode program ini kita buat metode reverse between source index, target index untuk mengubah posisi node source index ke posisi node target index. Contohnya itu terdapat linked list 1, 2, 3, 4, 5, maka output dari reverse between-nya 1 dan 3 adalah 1, 4, 3, 2, dan 5. Indeks dimulai dari 0. Dalam kelas efeknya dapat kita lihat kita membuat sebuah linked list dengan metode elemen awal 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu metode reverse between 1, 3 dipanggil untuk memberikan urutan elemen yang berada di antara rentang indeks ke-1 hingga indeks ke-3. Metode ini bekerja dengan mengidentifikasi bagian dari daftar dimulai dari indeks ke-1 atau angka 2 sampai indeks ke-3 angka 4. Lalu membuat urutannya secara terbalik. Elemen di luar rentang tersebut yaitu angka 1 di awal dan angka 5 di akhir tetap berada pada posisi semula. Pada terminal kita bisa melihat hasil eksekusinya. Urutan yang semula adalah 1, 2, 3, 4, 5 berubah menjadi 1, 4, 3, 2, 5. Misalnya menunjukkan bahwa angka-angka di dalam rentang indeks tersebut 2, 3, 4 telah berhasil dibalik menjadi 4, 3, 2. Untuk studi kasus yang kedua itu adalah studi kasus double linked list. Di sini yang pertama itu first and last. Pada kode program double linked list ini ditambahkan metode swap first last untuk mengubah posisi node pertama dengan node terakhir. Contoh terdapat double linked list 1, 2, 3, 4, maka hasilnya menjadi 4, 2, 3, 1. Nah, dalam kelas efek dapat kita lihat kita membuat sebuah double linked list dengan urutan elemen awal 1, 2, 3, 4. Setelah itu metode swap first last dipanggil untuk menukar posisi elemen pertama dan elemen terakhir dalam daftar tersebut. Nah, metode ini bekerja dengan mengidentifikasi elemen yang berada di awal daftar angka 1 dan elemen yang berada di akhir daftar angka 4, lalu menukar posisi keduanya secara langsung. Elemen-elemen yang berada di antara posisi awal dan akhir yaitu angka 2 dan 3 tetap berada pada posisi semula tanpa mengalami perubahan. Pada terminal kita bisa melihat hasil eksekusinya. Urutan yang semula adalah 1, 2, 3, 4 berubah menjadi 4, 2, 3, 1. Hasil ini menunjukkan bahwa posisi angka 1 dan 4 telah berhasil ditukar, sementara struktur elemen di tengahnya tetap terjaga. Langsung ke sini menghitung Big O linked list, struktur dan print operation.
Maka struktur link value memiliki kompleksitas waktu 01 karena hanya membuat satu node baru untuk mengatur pointer, head, dan tail. Tidak ada proses iterasi atau perulangan yang terjadi. Yang kedua itu metode print list memiliki kompleksitas waktu ON, di mana N adalah jumlah node dalam list. Metode ini harus melakukan traverse dari head hingga tail untuk mencetak setiap nilai node sehingga waktu eksekusinya berbanding lurus dengan jumlah node. Penambahan nodes itu yang pertama itu metode event value memiliki kompleksitas waktu 01. Proses ini sangat efisien karena kita memiliki pointer tail yang langsung menunjuk ke node terakhir. Kita perlu membuat node baru, menghubungkan dengan tail saat ini, dan memperbarui pointer tail. Untuk kodenya seperti ini. Di sini ada Java, ada building list. Kode mempersiapkan simpul dalam English seperti public class. Untuk kelas ini mempersiapkan simpul dalam English. Jadi kita buat public head new mode. Kemudian untuk English Java-nya seperti ini. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.